Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Raffi Basrel Bastari. Saya adalah mahasiswa di Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari dosen yang merupakan salah satu bagian dari UAS atau ujian akhir semester berupa esai yang diberikan oleh dosen Pak Wawan Ridwan dalam mata kuliah Data Komunikasi. Kita ke slide selanjutnya. Disclaimer, jawaban UAS ini saya kerjakan berdasarkan hasil analisa saya sendiri dan berdasarkan referensi yang juga saya cari sendiri. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu sistem komunikasi data rekam medis rumah sakit pada masa era pandemi COVID-19 saat ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari permasalahan yang ada, yaitu saat ini masih banyak rumah sakit yang menggunakan sistem tradisional dalam rekam medisnya. Contohnya menggunakan kertas dan masih menggunakan cara-cara tradisional lainnya. Dari cara tradisional ini menyebabkan beberapa masalah, di antaranya adalah kesalahan dalam memberikan obat oleh perawat dan juga data-data yang tidak rapih atau data-data yang hilang sering terjadi ketika kita menggunakan sistem tradisional. Pada saat ini telah dikembangkan sebuah sistem yang dinamakan dengan EMR atau singkatnya ada Electronic Medical Record atau yang biasa disebut dengan catatan medis elektronik. Dengan EMR ini kita bisa memberikan solusi untuk masalah ini. EMR adalah kumpulan sistematis informasi kesehatan pasien berbasis elektronik yang terhubung dan terintegrasi dengan sistem informasi dalam jejaring rumah sakit. Data tersebut meliputi data demografi, riwayat medis, pengobatan, hasil uji laboratorium, dan juga radiologi. Tidak lupa juga proses keperawatan, discharge planning, dan bahkan informasi penagihan pun dapat kita lakukan dengan sistem EMR ini. Dalam dokumentasi proses keperawatan, bahasa perawatan memainkan peran penting dalam menjelaskan dan mendefinisikan fenomena dan tindakan keperawatan. Standarisasi bahasa perawatan dengan definisi yang diterima secara umum memungkinkan disiplin untuk menggunakan sistem dokumentasi EMR ini. Dengan EMR, data pasien juga dapat diakses langsung. Pasien dapat dilacak dengan mudah dan dapat memberikan perlindungan yang dapat membantu mencegah kesalahan medis. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Khususnya di area pandemi COVID-19 ini, tugas kesehatan maupun pemerintah sangat menganjurkan untuk meminimalisir kontak langsung antara satu orang dengan orang lainnya. Meminimalisir pula penggunaan barang-barang di tempat umum, barang-barang umum juga, dan juga meminimalisir terjadinya kerumunan di suatu tempat. Hal ini pastinya menjadi tantangan bagi semua pihak, termasuk pihak rumah sakit itu sendiri. Maka dari itu, saya akan menawarkan solusi berupa sistem informasi jaringan, data komunikasi dalam sistem rumah sakit. Yang tadi saya bilang EMR. Sehingga hal ini dapat membuat seorang pasien tidak perlu mengisikan data diri setiap kali berobat ke rumah sakit seperti menggunakan kertas seperti cara tradisional sebelumnya, dan juga pasien tidak perlu menunggu antrian saat ingin konsultasi dengan dokter. Tidak perlu mengantri di rumah sakit untuk pemberian obatnya dan bahkan tidak perlu bertransaksi secara langsung saat melakukan pembayaran. Bagaimana skema dari solusi ini? Saya akan jelaskan di slide berikutnya. Oke, ini adalah skema solusinya. Jadi ketika di saat ada pasien atau ada orang sakit, caranya adalah dia mendownload sebuah aplikasi yang disediakan oleh pemerintah atau sebuah rumah sakit atau lembaga kesehatan. Aplikasi ini dapat didownload dan dapat ditemukan dengan mudah di Play Store atau di App Store. Lalu pasien akan mengisikan data diri mereka di sini hanya untuk pertama kali saja, mengisikan data diri, umur, riwayat penyakit dan sebagainya. Kemudian ketika dia mengalami sakit dan ingin mengunjungi dokter atau ingin mengunjungi rumah sakit, maka yang harus dilakukan adalah dia membuat jadwal kunjungan ke rumah sakit dengan memilih poli apa yang ingin dia kunjungi.
Dan juga dia menjelaskan secara singkat tentang apa penyakit yang dia alami, sudah berapa lama, dan apa aja gejalanya. Nanti dari data tersebut akan dikirimkan ke sistem yang berada di rumah sakit. Jadi sistem rumah sakit ini akan diolah oleh sistem, dan selanjutnya dari sistem akan menginfokan kembali melalui aplikasi tersebut kepada pasien bahwa jadwal untuk bertemu dengan dokter sudah dibuat atau sudah ditentukan. Dalam hal ini diharapkan pasien dapat menemui dokter sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tidak terlambat dan juga tidak terlalu cepat. Karena jika terlalu cepat, maka akan menjadi penumpukan di rumah sakit. Maka diharapkan pasien datang tepat waktu. Setelah sampai di dokter, setelah konsultasi dengan dokter, maka dokter akan memberikan hasil analisanya terhadap pasien dan dikirimkan ke sistem juga. Di sistem ini nanti data rekam pasien akan disimpan. Lalu dari sistem akan menginfokan lagi ke pasien tentang detail penyakit apa yang dialami serta apa yang harus dilakukan. Itu akan terlampir jelas di aplikasi. Lalu dari aplikasi ini selanjutnya adalah memberikan jadwal kembali ke pasien jikalau pasien membutuhkan obat. Setelah pasien mengambil obat sesuai jadwal yang telah diberikan dari sistem aplikasi tersebut, selanjutnya adalah bill yang akan muncul di aplikasi tersebut yang harus dibayar oleh pasien menggunakan transfer bank. Seperti itu skema solusi dari rumah sakit yang saya tawarkan. Oke, kelebihan dan kekurangan dari solusi yang saya jelaskan ini adalah untuk kelebihannya sendiri jelas meminimalisir aktivitas di rumah sakit karena benar-benar tidak ada kerumunan atau tidak ada hal-hal yang dilakukan secara sia-sia di rumah sakit, seperti contohnya mengantri, menunggu, melakukan pembayaran, mengantri di kasir dan sebagainya, ataupun mengantar pasien atau mengantar temannya atau mengantar kerabatnya di rumah sakit. Kemudian selanjutnya adalah meminimalisir kebutuhan seperti kertas, alat tulis dan lain-lain seperti cara tradisional yang sebelumnya sudah saya jelaskan yang digunakan untuk proses pendataan. Kemudian meminimalisir juga kerumunan di rumah sakit. Ini seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan juga lebih teratur dan terjadwal, maupun itu untuk dokter ataupun untuk pasiennya. Nah, lalu kekurangannya adalah dibutuhkannya edukasi dan pemahaman bagi orang yang belum mengerti sistem ini. Lalu selanjutnya pasien dan staf kesehatan diharuskan benar-benar disiplin sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Karena jika terlalu cepat seperti yang sudah saya jelaskan tadi dan jika terlalu lambat maka dia harus mengantri setelah pasien terakhir atau mungkin bisa dibatalkan dan dia harus mendaftar ulang. Oke, selanjutnya adalah komunikasi data dalam model pemilihan umum. Ini adalah soal kedua. Skema solusinya, saya buatkan flowchart seperti ini. Yang pertama dia mulai. Jadi seorang pemilih dia akan daftar terlebih dahulu di sebuah aplikasi atau di sebuah website. Nanti ketika dia sudah daftar maka akan lanjut lagi apakah pemilih sudah terdaftar. Kalau belum dia akan daftar ulang, dia akan daftar lagi atau daftar dulu. Dan jika dia sudah terdaftar maka dia akan login. Oke, jika dia setelah login, apakah loginnya error? Kalau loginnya error, dia akan kembali lagi ke halaman login. Dan jika loginnya berhasil atau loginnya tidak error, dia akan masuk ke pemilihan pemimpin. Setelah dia melakukan aktivitas memilih pilihan pemimpinnya akan disimpan di database oleh sistem. Dan juga setelah disimpan, kita akan memberikan konfirmasi bahwa si pemilih sudah memilih pilihannya. Kita akan memberikan konfirmasi bukti pemilihan. Setelah kita berikan konfirmasi bukti pemilihan, maka perolehan suara akan diupdate dan akhirnya diumumkan lalu selesai. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke jaringan VPN. Mengapa jaringan VPN aman? Karena
ketika kita terhubung ke jaringan VPN atau kita terhubung ke internet dengan layanan VPN yang telah diaktifkan, kemudian kita terhubung ke salah satu kita akan terhubung ke salah satu server penyedia VPN-nya. Maksudnya adalah pada saat yang sama, jadi mereka akan memberikan alamat IP, sukuman angka unik yang mengidentifikasi perangkat Anda dari server tersebut, alih-alih menggunakan alamat IP Anda sendiri. Anda menggunakan salah satu milik penyedia VPN. Sambungan internet Anda juga dienkripsi dan jadi jaringan Anda, internet Anda dienkripsi dari device Anda ke server VPN, lalu dari server VPN ke tujuan yang Anda akses itu terenkripsi. Nah, solusi selain VPN, jadi saya pada saat ini saya akan menyampaikan sebuah studi kasus. Jadi studi kasus untuk solusi selain VPN yang akan saya sampaikan di sini adalah keadaan di mana kita ingin mengakses jaringan lokal yang ada di kantor dari rumah menggunakan internet. Maka solusi yang dapat kita lakukan adalah kita dengan menggunakan atau kita menyediakan satu komputer di lokasi atau satu VM hypervisor yang terinstall di server sebagai jumper. Istilahnya adalah jumper. Ya nantinya kita akan menggunakan aplikasi third party untuk remote desktop, misalkan AnyDesk, TeamViewer, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi untuk remote desktop. Untuk mengakses komputer tersebut fungsinya atau VM hypervisor yang ada di sana. Dengan apa tujuannya? Kita ketika sudah bisa mengakses komputer yang ada di lokasi, kita bisa mengendalikan komputer yang ada di lokasi kantor tersebut, kita dapat menggunakannya untuk mengakses data lokal kantor ataupun mendownload data-data yang ada di kantor ataupun mengaktifkan sesuatu hal yang hanya bisa dilakukan di jaringan internet kantor. Seperti itu. Kekurangan VPN memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah koneksi yang lebih lambat ketimbang kita tanpa menggunakan VPN, karena komunikasi atau karena traffic kita sebelum ke internet kita akan diarahkan terlebih dahulu ke server VPN-nya. Kemudian yang selanjutnya, koneksi tidak stabil karena koneksi ini pun tergantung dari server VPN yang ada di tujuan. Kemudian konfigurasi manual cukup sulit dan juga ada batasan untuk penggunanya. Oke, kita masuk ke soal ketiga, yaitu platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 dan vaksinasi online. Pada kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi yaitu pasporsehat.com. Nah, kelebihan dan kekurangan dari pasporsehat.com ini adalah informasi hasil tes COVID-19 dan sertifikat vaksin dapat dilihat dan dapat dicek dengan mudah di pasporsehat.com ini. Jadi untuk ketika kita ingin mengecek hasil tes COVID kita ataupun ingin menunjukkan sertifikat vaksin atau ingin mengecek sertifikat vaksin kita bisa dengan satu pintu, yaitu di pasporsehat.com ini. Kemudian yang selanjutnya tersambung dengan atau terhubung dengan terintegrasi dengan platform layanan kesehatan milik pemerintah ataupun itu yang lainnya seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan laboratorium. Selanjutnya, aplikasi dapat dengan mudah di-download di Play Store dan juga di App Store. Lalu untuk kekurangan dari aplikasi ini adalah kita perlu mendaftar ulang untuk aplikasi eHealth. Jadi untuk aplikasi ini kredensialnya tidak terintegrasi antara satu aplikasi dengan aplikasi yang terintegrasi yang lainnya. Kemudian ada beberapa fitur di aplikasi ini yang hanya tersedia di premium. Solusi untuk kekurangannya, kita perlu mendaftar ulang untuk aplikasi eHealth. Maksudnya, jadi solusinya adalah kita diharapkan paspor sehat ini dapat menggunakan sistem SSO atau single sign-on dengan aplikasi-aplikasi dan layanan-layanan yang terintegrasi dengan pasporsehat.com ini. Kemudian adanya beberapa fitur di aplikasi ini yang hanya tersedia di premium. Karena ini adalah aplikasi masyarakat dalam bidang kesehatan, maka sebaiknya menurut saya tidak perlu berbayar untuk seluruh fiturnya. Saat ini yang saya ketahui di fitur premium, yang ada di fitur premium dan tidak ada di fitur light adalah contohnya seperti kontak center atau call center yang tersedia dari hari Senin sampai hari Minggu dari jam 8 sampai jam 9 malam.
Selanjutnya adalah fitur untuk mengecek atau untuk mencari, mendeteksi rumah sakit atau klinik terdekat. Dan juga aplikasi-aplikasi untuk update dan perlindungan dan fitur-fitur untuk update aplikasi dan lain-lainnya. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.